Ya, kita akan kembali lanjutkan 5 presenter selanjutnya yang akan perform atau akan kembali mempresentasikan karya tulis dan juga penelitian sederhananya. Siapakah dia? Ini dia presenter selanjutnya. Muhammad Ilham Usman. Angkat judul Dampak Perburuan Liar Terhadap Kelestarian Gajah Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya adalah Muhammad Ilham Usman dari kelas 6C, dan hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Dampak Pemburuan Liar Terhadap Kelestarian Gajah Sumatera. Latar belakang. Gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus adalah salah satu hewan terbesar di dunia dengan berat 6 ton dan tinggi 3,5 meter. Tapi sayang sekali, populasi gajah Sumatera setiap tahun semakin menurun gara-gara pemburuan liar, kehilangan habitat, dan perdagangan ilegal yang terus menjadi. Dan saya memilih jadwal kartun ini karena saya pecinta hewan dan saya mau melindungi mereka, dan jalanlah mereka akan menjadi cerita di masa depan. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk memberi masyarakat info untuk kepunahan hewan-hewan langka gitu. Oke, bisa lanjut. Rumusan masalah. Ini adalah pertanyaan dan jawaban yang mungkin sekarang lagi dipikirkan. Pertama, mengapa gajah Sumatera sering diburu? Ada banyak sekali opsi, tapi yang saya pilih adalah, dan yang paling sering alasan diburu adalah karena gading mereka sering dianggap sebagai obat dan bahan-bahan hiasan. Nomor 2, bagaimana cara melestarikan gajah Sumatera? Saya memilih dengan membuat penangkaran gajah Sumatera gitu. Oke, dan nomor 3, bagaimana cara mencegah pemburuan liar terhadap hewan-hewan langka dan gajah Sumatera dengan cara mengedukasikan masyarakat tentang kepunahan gajah Sumatera. Dan nomor 4, yang terakhir, apa manfaat gajah Sumatera bagi manusia? Manfaat gajah Sumatera adalah sebagai penyimbang ekosistem. Jadi kalau gajah Sumatera menghilang atau punah, ekosistem hutan juga akan rontoh. Batasan masalah, ini adalah batasan masalahnya berdasarkan rumusan masalah di atas. Penulis membatasi pembahasan masalah terkait dengan dampak pemburuan liar terhadap kelestarian gajah Sumatera. Oke, landasan teori. Berikut ini adalah berikutnya adalah klasifikasi gajah Sumatera menurut limbahkita.com. Gajah Sumatera termasuk ke kingdom Animalia dengan filum Chordata, dan kelas mamalia family Elephantidae dan genus Elephas, dan mereka adalah spesies Elephas maximus dan subspesies Elephas maximus sumatranus yang artinya gajah Sumatera. Oh ya. Oke, gajah Sumatera adalah hewan yang dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Dan saat tahun 2019 diperkirakan hanya ada 693 ekor yang tinggal di hutan Sumatera. Artinya penurunannya sangat drastis. Pemburuan liar dianggap liar apabila pemburu memburu hewan yang dilindungi dan di tempat yang dilindungi oleh pemerintah. Dan kalau pemburu itu tidak mengantung izin kepada pemerintah, itu adalah sesuatu pelanggaran yang ilegal dan bisa dipenjara minimal 5 tahun dan didenda maksimal Rp1 juta. Hasil penelitian,
Dari grafik di atas ini menampilkan data populasi gajah Sumatera dari tahun 2010 sampai 2014. Saat tahun 2010 ada sekitar 1090 ekor gajah Sumatera yang ada di hutan. Tapi sayangnya saat tahun 2011 menjadi penurunan menjadi 1030 ekor. Tapi saat tahun 2012 tiba-tiba terjadi kenaikan menjadi 160 ekor. Tapi sayang tahun 2013 menjadi penurunan menjadi 960 ekor, dan nasibnya pun sama dengan 2014 menjadi 930 ekor. Ada kenaikan saat tahun 2012 mungkin terjadi karena keberhasilan gajah Sumatera di penangkaran, dan penurunan yang terjadi saat tahun 2013 dan 2014 mungkin terjadi gara-gara perdagangan ilegal dan pemburuan liar yang sering terjadi. Kesimpulan, gajah Sumatera adalah hewan yang sering diburu oleh pemburu liar karena gadingnya yang bisa dianggap menjadi obat, dan mungkin gadingnya jadi hiasan. Dan nomor 2, populasi gajah Sumatera setiap tahun menurun drastis, dan karena gitu status gajah Sumatera di IUCN adalah status critically endangered atau sudah mau benar-benar punah. Dan untuk kesimpulan terakhir, ini adalah 3 cara melestarikan populasi gajah Sumatera. Yang pertama atau A, mengedukasikan masyarakat tentang pelestarian jenis tumbuhan dan satwa yang termasuk satwa yang dilindungi dan hewan yang dilindungi dan fauna yang dilindungi. Nomor B, membuat penangkaran hewan untuk membiarkan mereka berkembang biak dengan aman dan menjauhkan mereka dari ancaman pemburuan liar dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan terakhir yang C, memberi sanksi bagi pelaku yang memburu hewan-hewan liar dan mengambil tumbuhan-tumbuhan yang dilindungi. Seperti yang saya tadi bilang saat pertama, mereka akan di minimal penjara 5 tahun dan sanksi maksimal 1 juta rupiah. Sarannya ada yang terakhir ini, hasil penelitian saya ini saya harapkan bisa mengedukasi masyarakat tentang kepunahan gajah Sumatera dan hewan-hewan langka yang lain. Itu adalah semua dari saya. Maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, Ilham. Bunda campur aduk rasanya, terharu, bangga. Kamu pilih judul yang luar biasa. Jadi ternyata backgroundnya karena Ilham suka sama binatang ya. Iya. Lalu kamu juga pikirkan keseimbangan ekosistem sehingga kamu tarik dari awal judul ini. Ilham pernah mampir ke pelindungan gajah Sumatera? Saya sebenarnya nggak pernah, tapi kan saya sering ke kebun binatang dan taman safari, dan saya melihat betapa uniknya gajah Sumatera dan betapa kita harus melindungi hewan-hewan langka dan gajah Sumatera itu. Berarti next tripnya Ilham harus minta sama papa mama untuk ke Palembang ya, ke Sumatera Selatan ya, lihat di sana. Di Waikambas, betul, di Lampung, Masya Allah. Jangan sampai Ilham udah sejauh ini bergerak, Ilham gak ketemu, gak lihat langsung. Benar sekali. Keren. Baik, pertanyaannya Ilham. Iya. Dari yang Ilham udah sampaikan, dari yang Ilham sudah riset, dibimbing sama Bapak Ibu guru, perasaan Ilham tentang hewan secara keseluruhan seperti apa? Saya melihat hewan itu sebagai makhluk hidup Allah yang harus dilindungi dan tidak boleh diburu, gitu Bu. Maka Ilham punya saran kalau perlu kasih sanksi yang terbesar buat pemburu liar gitu ya Ilham ya. Benar. Baik. Di rumah punya hewan peliharaan gak Ilham? Punya banyak. Apa saja nak? Sekarang cuma tinggal 1 sih, tapi dulu pernah punya burung, habis itu kelinci, ikan, dan ubur-ubur paling unik sih. Kelinci, ikan, ubur-ubur. Iya. Ubur-ubur. Ilham pernah punya ubur. Sekarang yang tertinggal apa? Hanya ikan. Hanya ikan. Ilham langsung memelihara, mengurusi juga. Kenapa? Memberikan makan ikan juga. Ilham urusin juga ikannya. Kalau lagi sibuk saya pakai bantuan suster saya, tapi kalau ada waktu luang saya juga yang bantuin.
Oke. Itu satu tanda ya Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian, bahwa memang mencintai binatang adalah bagian dari kasih sayangnya Allah. Dan Ilham sudah mengangkat tema ini, berharap walaupun dari yang paling kecil ikan ya Ilham, Iya, Bu. lama-lama sampai ke binatang sebesar tadi yang kita tahu. Aduh, ini kalau kita nggak lindungi harimau Sumatera habis, maka ekosistem jadi tidak seimbang. Yes. Tentunya kedepannya Ilham akan melakukan aneka penelitian atau aneka kegiatan terkait perlindungan hewan yang lainnya. Ilham boleh mulai dengan nanti kembali apakah itu ubur-ubur atau binatang lain dijagain, dilindungi, dan bukan tidak mungkin Ilham yang akan menjadi seseorang terkait sama urusan perhewanan, apakah dokter hewan, apakah nanti punya pelindungan binatang dan seterusnya. Mungkin aja ya. Luar biasa. Terima kasih ya nak ya. Semoga sukses terus dan semakin sayang sama makhluk Allah. Assalamualaikum Ilham. Ya Bu, ya Mbak.